Oke, kita bahas contoh kasus soal ISLM. Nah, untuk contoh kasus ini, kita akan pada fungsi basic ya. Jadi, balik pada fungsi L sama dengan M untuk keseimbangan di pasar uang, di mana L ini terdiri dari L1 plus L2 sama dengan M. Nah, untuk L1 plus L2, untuk yang L1 di sini ada simbol KY. Dan L2-nya adalah M0 plus M kecil Y sama dengan M. Nah, pertanyaannya teman-teman sekarang, KY ini berhubungan dengan apa? Yakni besarnya permintaan uang yang diakibatkan oleh Y. Ini sudah ada di video sebelumnya ya. Berarti kita tinggal cari yang berhubungan dengan Y. Berarti yang ini, men. Nah, yang berhubungan dengan Y. Berarti untuk rumuskannya di sini saya pisah. Oke, saya pisah. Untuk rumuskannya, untuk rumuskannya di sini sama dengan berarti delta L besarnya liquidity preference akibat adanya perubahan Y. Nah, maka dapat kita simpulkan dari delta L berarti di sini kita ambillah dari 0 ke 20. Berarti pertambahannya adalah 20, sedangkan 0 ke 100 adalah per 100. Berarti didapatkanlah K-nya sama dengan 0,2. Nah, berarti simpel, tinggal dimasukkanlah di sini menjadi 0,2 Y. Nah, M0 di sini ini harus ada tambah di dalam soal ya, maka saya tambah keterangan misalkan M0 di sini adalah 40. Berarti cukup ditulis 40, kemudian plus M kecil sekarang. Nah, untuk M kecil, dia rumusnya adalah delta L2. Nah, di sini karena ini adalah L2 nih. Oke, ini adalah L2 dan di sini adalah gambaran dari L1. Nah, maka perubahan permintaan uang yang kedua untuk spekulasi yang diakibatkan oleh adanya perubahan suku bunga atau I kecil. Berarti delta L di sini adalah 40 dan 15, berarti 25. Oke, dibagi I-nya berarti 0,05 ke 0, berarti ya 0,05. Maka sama dengan min 100 kalau gitu. Min 100, min 500. Selesai. Nah, berarti tinggal dimasukin ke sini, yakni ini plus jadi min 500. Ini I ya, bukan Y. Jadi ini I. 500I sama dengan M. Dah. Maka dapat disimpulkan bahwasanya fungsi L itu sendiri adalah 0,2Y plus 40 min 500I. Selesai, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan Bank Indonesia nih, dia punya kesepakatan untuk menambah jumlah uang beredar. Misalkan uang beredarnya untuk M besar di sini adalah 200. Oke, M besarnya adalah 200. Berarti keseimbangan di pasar uang itu berapa sih? Nah, maka dapat kita pakailah ini L sama dengan M. L-nya sudah didapatkan yakni 0,2Y plus 40 min 500I sama dengan 200. M-nya 200 nih, saya kasih contoh segitu. Nah, kemudian kita pindah. Oke, kemudian kita pindah. Dipindahnya ke kanan semua seperti di video sebelumnya. Berarti 0,2Y sama dengan 200 min 40 terus plus 500I. Nah, kemudian 0,2Y sama dengan, ini tinggal dibagi 0,2 ya, berarti 160 plus 500I, maka Y-nya sama dengan 150 bagi 0,2 plus 500 bagi 0,2 kali I. Nah, kemudian didapatkanlah keseimbangan di pasar uang. Fungsinya adalah 160 0,2 berarti 800 plus 500 0,2 berarti 2500I. Oke, sudah selesai, teman-teman. Nah, terus gunanya ini untuk apa ya? Nah, di sini gue akan jelasin gunanya fungsi ini. Gunanya fungsi ini dapat melihat kalau ini adalah tingkat kemiringan kurva besarnya
Y yang tergantung akibat adanya perubahan I. Jadi fungsi LM atau keseimbangan di pasar uangnya sudah didapatkan dari contoh kasus yang ini. Nah, ini merupakan gambaran dari kurvanya, men. Ya, merupakan gambaran dari kurvanya. Misal ada contoh lagi nih, pemerintah merubah jumlah uang yang beredar, misalkan M-nya yang sebelumnya di 200 dirubah, pemerintah menambah jumlah uang yang beredar atau melakukan kebijakan yang ekspansif nih. Jadi penawaran uang berubah menjadi misal 300. Misal 300 berubah. Nah, berarti yang dirubah ininya, teman-teman. Nah, ini 300. Fungsinya gimana? Tetap enggak. Fungsinya enggak berubah selama bukan unsur L1 atau L2 atau I yang berubah, atau Y yang berubah, pendapatan nasional yang berubah. Nah, itu beda konteks lagi. Tinggal dimasukin aja unsurnya. Nah, misalkan kita udah tinggal tulis nih contoh yang kedua. Berarti gue tulisin di bawahnya aja deh, L sama dengan M. Ya, L sama dengan M. Kemudian fungsinya nanti akan berubah ketika penawaran uang atau M-nya itu berubah. Misalkan kita tulis saja 0,2Y plus 40 min 500 I. Oke, sama dengan 200 ke 300. Berarti di sini 0,2Y sama dengan 300 terus min 40 plus 500 I. Dah, berarti 0,2Y sama dengan berarti di sini adalah 260 plus 500 I. Kemudian berarti Y-nya sama dengan 260 bagi 0,2. Kemudian plus 500 dibagi 0,2 I. Maka Y-nya adalah 260 bagi 2 per 10. Berarti dikalikan ya. 26 berarti 1300. Kayak gitu. Kemudian plus ininya tetap ya 2500 I. Bang, gimana kalau pendapatan nasional nanti bertambah dengan fungsi yang paling bawah misal? Nah, misalkan ini yang berubah nih, Y-nya. Sorry ya. Kita pakai fungsi yang ini, kemudian terjadi perubahan Y, dia berubah atau suku bunganya berubah. Bank sentral menaikkan tingkat suku bunga misal dari 0,05% menjadi 1%. Udah tinggal dimasukin aja. Berarti Y, gue tulis di sini aja ya. Y sama dengan 1300 plus 2500 I. Nah, karena yang berubah ini adalah I-nya, yang berubah ini adalah I-nya, maka tinggal ditulis saja. Berarti 1300 plus 2500 kali 1% ya, misal 1/100 ya, 1%. Maka 1300 plus 2500 kali 1% adalah 25. Maka di sini adalah 1325. Nah, kemudian pemerintah naikin suku bunga lagi menjadi 2% gitu. Oke ya, menjadi 2%, atau kalau didesimalkan kan 0,02. Nah, ini case yang berikutnya. Apakah ketika suku bunga dinaikkan akan menambah Y atau mengurangi Y? Kita buktikan sekarang. Nah, berarti di sini 1300 plus 2500 I, dan I-nya sekarang yang 2%, men. Berarti 1300 plus 2500 kalikan 2/100. Oke ya. Maka di sini adalah 1300 plus ini berarti 50, berarti 1350. Selesai. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini contoh dari fungsi IS maupun LM. Jadi misalkan suku bunganya meningkat, nanti akan didapatkan keseimbangannya berapa. Misalkan dari ini kan 0, kemudian 0,05, 0,08 dan seterusnya akan didapatkan berapa. Oke, thank you.